Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aini dengan NIM 201350076 BP 2020. Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah, terutama kutipan. Ada 3 hal utama yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, hakikat kutipan. Yang kedua, jenis-jenis kutipan. Dan yang ketiga, aturan penulisan kutipan. Dalam kegiatan menulis karya ilmiah, yang dimaksud dengan kutipan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan memungut, mengambil, atau meminjam pemikiran orang lain berdasarkan kaidah dan tata cara tertentu. Fungsi sebuah kutipan di dalam karya tulis ilmiah adalah: pertama, memperkokoh; kedua, tanggung jawab; ketiga, perbandingan; keempat, kesungguhan; kelima, ilustrasi; dan yang keenam, landasan teori. Kutipan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, kutipan langsung; yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang persis sama dengan apa yang dikutipnya. Kalaulah diibaratkan, hasil kutipan langsung sama dengan hasil sebuah fotokopi. Sementara itu, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya memungut isi atau inti dari suatu pikiran, ide, atau gagasan yang dipinjam. Penggunaan kutipan langsung yaitu: yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Penentuan panjang pendeknya kutipan langsung tersebut adalah terdapat pada jumlah baris kutipan yang dihasilkan, bukan jumlah baris materi kutipan yang terdapat pada buku yang dikutip atau buku sumber kutipan uraian dari kedua jenis kutipan tersebut, yaitu 1. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah meminjam pikiran orang lain, penulis, atau pembicara dalam bentuk yang singkat. Kutipan langsung pendek dibuat dalam jumlah baris yang sedikit, yaitu 1-3 baris. Ada juga yang mengemukakan sampai 4 baris. Ukuran panjang atau pendeknya kutipan tersebut adalah pada jumlah baris yang dihasilkan dalam karya tulis ilmiah, bukan pada jumlah baris pada buku atau ucapan yang dikutip. Kutipan langsung pendek selalu dibuat di antara 2 tanda petik. Materi kutipan langsung pendek diungkapkan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam paragraf karya tulis ilmiah yang dibuat. Kedua, kutipan langsung panjang adalah kutipan yang dibuat dalam jumlah baris yang banyak. Berikutnya, aturan penulisan kutipan. Perbedaan terhadap sumber dan jenis kutipan mengakibatkan perbedaan terhadap cara mengutip. Adapun cara-cara tersebut yaitu: teknik menulis kutipan langsung pendek. Dalam membuat kutipan langsung pendek, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, kutipan langsung pendek selalu dibuat dalam 2 tanda petik. Tanda petik tersebut adalah sebagai penanda bahwa pernyataan yang terdapat di antara 2 tanda petik itu adalah milik orang lain, bukan milik penulis karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Yang kedua, materi kutipan ditulis sebagaimana yang tertera pada sumber kutipan, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaan, maupun mengenai tanda bacanya.
Yang ketiga, materi kutipan tidak boleh diubah atau diperbaiki. Kalaupun ingin memperbaiki, beri keterangan pada bagian yang diperbaiki tersebut. Keterangan dimaksud dapat berupa pemberitahuan atau penjelasan dalam tanda kurung segi 4. Yang keempat, informasi dikutip dapat dalam bentuk informasi yang disampaikan secara lisan, tulis, atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik. 5. Kutipan langsung yang pendek ditulis dengan cara mengintegrasikan materi dan notasi ilmiah kutipan ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. Yang keenam, materi kutipan dapat ditulis sebelum penulisan notasi ilmiah kutipan atau materi mendahului sumber atau sesudah penulisan notasi ilmiah kutipan, yaitu sumber mendahului materi. Ketika seorang penulis karya ilmiah menuliskan pada paragraf yang ditulisnya, maka ia harus menuliskan dua hal pada bagian yang dikutip tersebut. Hal tersebut adalah materi yang dikutip dan notasi ilmiah kutipan. Materi kutipan adalah bagian kutipan yang menginformasikan pikiran, ide, atau gagasan yang dipinjam dari penulis atau pembicara. Notasi ilmiah adalah bagian kutipan yang menginformasikan sumber kutipan. Sumber ini meliputi nama pengarang, tahun dipublikasikannya tulisan yang dirujuk, serta nomor halaman tempat materi kutipan tersebut terletak. Dalam bentuk yang sederhana, paling tidak notasi ilmiah ini memuat nama pengarang dan tahun terbit. Jika sumber kutipan adalah informasi lisan, maka notasi ilmiahnya harus dibuat lengkap. Notasi ilmiah dari sumber kutipan lisan berisi informasi tentang nama pembicara, waktu materi kutipan itu diucapkan, di mana materi kutipan itu diucapkan, dan pada saat yang bagaimana materi kutipan itu diucapkan. Jika ada informasi lainnya, maka tuliskanlah informasi tersebut. Pesan adalah persetujuan pembicara, artinya sebelum informasi yang dikutip tersebut dimuat dalam karya tulis ilmiah yang kita buat, kutipan ini harus diperlihatkan kepada pembicara. Bila ia setuju, barulah boleh dikutip. Hal ini dilakukan agar tidak ada komplain atau sanggahan dari pembicara yang mengeluarkan pernyataan yang dikutip. Dan penulisan kutipan langsung yang panjang, yaitu yang pertama, baris pertama, kutipan dipisahkan dari kalimat sebelumnya dengan jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak masing-masing baris kutipan adalah 1 spasi. Ketiga, kutipan dijorokkan antara 5-7 ketikan. Biasanya, penjorokan ini adalah sejauh penjorokan baris pertama atau awal. Paragraf kadang-kadang hal yang sama atau penjorokan juga dilakukan pada margin kanan kutipan, yaitu dijorokkan antara 5-7 ketikan. Dengan rangkaian materi yang dikutip terletak pada bagian awal paragraf, maka baris pertama kutipan dijorokkan 5-7 ketikan, berarti antara 10-14 ketikan dari margin kiri tulisan. Bila rangkaian materi yang akan dikutip tidak terletak pada bagian awal paragraf, maka baris pertama kutipan tidak dijorokkan antara 5-7 ketikan. Untuk keperluan praktis, biasanya penulis karya ilmiah tidak begitu memperhatikan posisi materi kutipannya pada sumber yang dirujuknya. Itulah materi tentang karya tulis ilmiah, terutama kutipan, yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya
saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.